Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semuanya, berjumpa lagi bersama saya di channel Ciherang Official. Dan di video kali ini saya akan ajak kalian ya untuk melihat kondisi persawahan para petani di sini ya teman-teman semuanya. Oke, buat teman kalian semuanya yang belum subscribe channel ini, silahkan ya subscribe dulu agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan sambil berjalan memapai galengan ya teman-teman, kita bisa melihat hamparan persawahan para petani yang baru saja dibajak ya, dan sebagian sudah dihaluskan ya, karena sekitaran mungkin 3 hari ataupun seminggu sudah mulai ditanami oleh padi ya teman-teman. Dan kita sedikit akan mereview ya. Ini adalah bibit yang sedang ditanam dan sekarang sudah tumbuh seperti ini ya teman-teman. Dan ini sangat bagus sekali. Dan ini sangat banyak sekali ya, sangat luas sekali untuk menanam bibitnya para petani di sini, karena mungkin ya teman-teman, ini adalah sawahnya sangat luas sekali ya sampai ke sana dan bisa ke sana ya teman-teman. Karena kita bisa lihat di sini. Dan ini tidak lama lagi ya, sekitaran seminggu lagi ataupun 5 hari lagi akan dicabut dan dipindahkan ya ke petakan sawah yang ada di sini. Seperti ini ya teman-teman. Dan agak ada tutorial juga ya teman-teman, ada tips buat teman kalian semuanya para petani pemula. Dan ini adalah cara terbaik ya teman-teman untuk agar apa ya, kondisi si tanah tetap subur ya teman-teman, seperti ini. Jadi para petani bekas panen ya jeramenya ini tidak dibuang, dan melainkan dia hanya dicampur-campur, diaduk-aduk ya teman-teman kepada si tanah ya yang sudah diinjak terlebih dahulu. Dan seperti ini ya, lihat kondisinya. Ini akan mengakibatkan ya, bukan mengakibatkan, ini akan menjadi ya, si pertumbuhan padi akan lebih subur ya, dan dibarengi oleh tentu saja ya pupuk yang harus tetap itu. Dan ini sangat bagus sekali teman-teman. Jadi buat teman kalian semuanya, ini adalah tips agar pertumbuhan padi bagus ya, dan bisa menghemat ya untuk biaya pemupukan, tapi tetap pemupukan urea juga harus seperti itu. Dan sambil jalan ke sini ya. Dan di sebagian sana ya teman-teman sudah mulai ada yang menanam padi ya. Kita bisa lihat di sana sebagian. Dan di sebelah sini yang masih rumput liar dan juga belum di apa-apain ya teman-teman. Kita bisa lihat seperti ini. Dan sambil berjalan ya teman-teman, kita melihat kondisi dan situasi persawahan di sini. Dan tentu saja ya teman, di sini lokasinya sangat bagus, sangat dibilang cukup lumayan rata ya untuk pertanian sawah. Jadi untuk pembajakan dia para petani di sini pakai kolektor ya, bukan pakai kerbau. Nah, di samping sawahnya cukup merata, juga sawahnya di sini petakannya agak besar-besar ya. Jadi ini bagus dipakai kolektor karena menghemat waktu dan biaya ya teman-teman, seperti itu. Dan kondisi situasi di
sini ya teman-teman, seperti ini ya. Ada yang kebagian air dan ada juga yang tidak kebagian air ya, seperti ini. Kita bisa lihat. Ini tidak kebagian air ya. Ini sangat berbahaya sekali kalau mungkin ataupun tidak kebagian air ya teman-teman. Ini mengakibatkan pecah-pecah tanah. Kalau tidak langsung dikasih air ya, makanya harus dikasih air langsung. Kalau sudah dilemaskan seperti ini, kalau tidak dikasih air mengakibatkan pecah-pecah dan ditanaminya akan menjadi susah ya teman-teman. Dan kita akan lihat ke sana ya. Oke, kita lihat ke sini ya teman-teman. Dan di sini teman kita bisa lihat ya. Ada yang sudah ditanami. Mungkin tadi siang ya. Dan yang belum. Dan kemungkinan ini nanti ya besok. Seperti ini ya bentuknya ya teman-teman. Caranya bukan bentuknya. Caranya seperti ini, dicabut dulu. Terus tidak langsung ditanam, diikat dulu, terus diambil ya, apanya tuh, tungtungnya kalau bahasa Sunda itu ya, ujungnya dicukur, nanti diambil sedikit-sedikit untuk ditanam ya. Dan untuk penanaman ya, tanaman juga harus ada cara ya, karena untuk masa pertumbuhan yang sangat bagus itu ada caranya ya teman-teman, tidak hanya asal. Dan seperti ini kita teman bisa lihat ya di sini ya teman-teman. Ini antara jarak si ini ya, si padi tangkal ini dan semat tangkal ini agak dekat ya, seharusnya agak lumayan jauhan sedikit ya teman-teman, dikarenakan kalau dekat seperti ini nanti pertumbuhan si padinya tidak terlalu berkembang ya teman-teman. Jadi yang nancepin padi 4 tangkal tetap 4 tangkal kalau kondisi si padinya jaraknya tidak terlalu jauh ya. Kalau jauh nanti akan bertunas dan akan banyak ya, seperti itu. Dan kita bisa lihat di sini ya teman-teman, baru 1 kotak sawah 2 ya teman-teman, bisa lihat di sini, sangat bagus sekali ini ya, tidak terlalu jauh seperti ini, kotakannya agak kecil. Dan tidak menuntut kemungkinan ya, ini juga nanti besok kan segera ditanami karena sudah dihaluskan kotakan sawahnya. Dan semuanya ya teman-teman, kecuali yang ada di sana tadi. Dan seperti ini kondisi dan situasi di hari Jumat tanggal 10 April ya teman. Dan oke, segitu dulu ya video terbaru dari kami, semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Salam petani mula, salam petani muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.